Kalau Allah yang mau menolong, tidak ada satupun kekuasaan manusia yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang mau mengangkat seseorang, biar satu dunia mau menjatuhkan, terangkat. Sebaliknya, kalau Allah yang mau menjatuhkan orang, satu dunia angkat, pasti jatuh. Banyak sekali pelajaran kita lihat dalam dunia ini. Orang punya kuasa, punya jabatan, tidak masuk di akal, tapi kalau Allah berkehendak jatuh. Itulah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan pernah pesimis, selalu percaya diri. Jangan pernah sakwa sangka baik terus. Kalau ada sesuatu yang diinginkan, sangka baik. Salah satu penyebab doa tidak diijabah, doamu tidak dikabulkan Allah, kalau kamu selalu berpikir tidak, diterima jini doaku, diterima jini, tidak itu. Karena kau sangka buruk, yakin saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Banyak kejadian dalam Quran tidak masuk akal, tapi terjadi. Yang paling dekat dengan kita, masih ingat kisahnya hijrahnya Rasulullah, dan dikejar rapat kafir Quraisy. Ini Muhammad makin menjadi-jadi pergerakannya. Semakin banyak budak-budak kita, keluarga kita sendiri yang mengikuti ajarannya. Jadi bagaimana ini? Saudara-saudara ada usul? Dari belakang ada usul. Saya pimpinan sidang. Apa? Sudah. Sogoi, kasih saja uang. Dia bilang pimpinan rapat, hendak mempan. Jadi dia apa? Ada lagi usul. Sudah. Kasih jabatan paling baik. Tidak mempan, dia bukan gila jabatan. Kalau begitu apa? Kirim perempuan paling cantik. Dia bukan bangsa Indonesia. Tidak mempan perempuan itu. Jadi kalau begitu diapain? Gini, dibunuh saja. Tapi kata yang lain, dia kan juga punya marga. Dia juga punya keluarga, Bani Hashim. Kalau dia dibunuh, mengamuk Bani Hashim. Bagaimana ini? Ada usul, dia bilang, ya sudah, diborongi. Kan di Mekah waktu itu ada beberapa bani. Bani itu suku-suku, ya. Diborongi. Jadi nanti kalau keberatan ini Bani Hashim, semua bani yang ada di sini bersatu kita lawan. Istilahnya anak muda dulu dan satu, pemain silat dan satu, kita dan kawan-kawan. Ya toh? Akhirnya setuju. Oke, kapan? Ya besok. Sergap rumahnya Muhammad. Besok malam. Setuju? Setuju. Tidak boleh bocor ini rapat, Siapa yang bocorkan kita penggal kepalanya. Oke, ini rahasia negara. Pulanglah peserta rapat. Ada satu peserta rapat pas tidur cerita-cerita sama istrinya. Dia bilang, ibu, datang rapat tadi. Oh ya? Iya, ada rahasia ini. Tapi jangan memang kau bilang-bilang ibu, rahasia negara ini, bahaya ini kalau bocor nih. Apa pak? Nanti kau kasih bocor. Tidak, apa? Kenapa kau bilang-bilang mau pancing jaki pale? Akhirnya dia bilang, besok malam Muhammad mau dibunuh. Tapi jangan kau ngomong, jangan kau cerita. Enggak pak, rahasia, terjaga. Besok pagi, ini ibu pergi pasar. Pergi, nak kasih temannya. Apa? Rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong, Iyo, apakah? Tapi jangan kau ngomong. Iyo, apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh. Wah, iya kak? Iya. Tapi rahasia, jangan kau ngomong. Iyo, ndak aman. Pulang ini, nak kasih tahu juga tetanggana. Sini kau dulu. Apa? Ada rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong. Yang tadinya ada rahasia, jangan kau ngomong-ngomong, ngomong semua orang. Itulah perempuan kalau kena dapat dikasih rahasia. Maka bapak-bapak kalau ada rahasia jangan lalu kasih tahu istrimu. Biar sumpah-sumpah jangko percaya pasti bocor. Itulah kenapa dalam Quran kalau laki-laki bersaksi cukup 1 orang. Quran. Tapi kalau perempuan harus 2 orang. Kalau saksinya laki-laki 1 cukup. Kalau perempuan harus 2. Kenapa? Karena memang kadang perempuan susah pegang rahasia. Ya, berapa banyak kisah-kisah gara-gara perempuan suami hancur. Nah, itu kekurangannya perempuan. Pacari, pacala, pacala-cala. Nah sudah, akhirnya dikepung rumahnya Rasulullah. Dikepung.
Nah, ternyata Rasul juga tahu. Dari mana Nabi tahu? Intelnya Allah, malaikat. Muhammad, hati-hati, akan ada penyerangan sebentar malam, ganti korek di kopi. Nah, disergap, wah, dikepung. Nabi diperintah untuk membaca satu ayat, lalu keluar, tidak ada yang bisa melihatnya. Ada yang tahu ayat itu? Ada yang tahu? Aku kasih hadiah. Baik, karena banyak sekali semua jadi tidak cocok. Ya, ada. Mana itu? Ada anak kecil. Kasih hadiah. Ya. Siapa yang bisa hafal itu ayat? Ibu-ibu angkat tangan. Apa ibu? Ya. Nah, hadiah. Tiket. Kasih hadiah uang ustadz berkah. Oke, berkah. Ya, insya Allah ya. Beda uang ustadz dengan uang polisi. Ya. Ada yang tahu artinya itu? Ada yang tahu artinya? Ibu, itu uang insya Allah ibu, uang berkah. Itu uang saya bu, uang berkah. Selama ibu tidak belanja itu uang, ada terus uang di dompet. Ya, coba membuktikan insya Allah. Selama kita tidak belanja-belanjai, ada terus uang tak di dompet. Itu berkah itu uang itu. Ya. Bapak saudara-saudara sekalian, itu ayat tadi yang Nabi baca. Kurang lebih terjemahannya, di depan mereka, di belakang mereka, di kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding. Tertutup mata mereka, seolah-olah ada dinding. Nabi lewat, tidak ada yang bisa melihatnya. Coba. Ini biasa nak baca mahasiswaku kalau ada rahasia lalu lintas. Jangan lebih baik jadi misalnya. Habis saya lewat gila lah sudah tadi bilang bohong-bohong tuh Ustaz. Apalagi kau bilang kau bohong? Itu kita bilang itu ayat tidak dilihat orang kau dibaca. Saya baca tadi pada ditilang nggak? Memang kenapa kau ditilang? Tidak pakai helm. Saya bilang itu juga polisi hafal itu ayat. Nah, Nabi lewat. Tidak ada satupun yang bisa melihatnya. Pas sudah jauh, baru Abu Jahal bangun. Abu Jahal, dia kasih bangun semua anggota. Cepat kau. Begini matanya terbelalak, tidak ada dilihat. Pas masuk Abu Jahal, dobrak pintu rumah Rasulullah, didapatnya Ali bin Abi Thalib. Di tempat tidurnya Nabi. Sebelum Nabi meninggalkan rumah, beliau panggil Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya, yang kemudian jadi anak mantunya, yang juga sekaligus sahabat pilihan 4 beliau. Dia bilang, Ali, sini kau dulu. Ya Rasul, kau ganti saya dulu, tidur di sini. Coba bayangkan Pak, kalau bapak-bapak itu malam ada penyergapan, bapak mau dibunuh, misalnya saya mau dibunuh, baru saya panggil, ganti saya Kak tidur di sini. Mau kira-kira Pak? Mau kira-kira? Pasti tidak mau. Ali bin Abi Thalib, apa dia katakan? Sami'na wa ata'na. Malam itu selesai kejadian, ditanya Ali, kenapa kau mau ganti Nabi malam itu? Nak nyata-nyata diganti untuk mati. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau saya yang mati pada malam itu, 1 orang mati. Hanya Ali, anaknya Abi Thalib yang mati. Tapi kalau Muhammad yang mati pada malam itu, roh kebenaran, cahaya kebenaran, dinul Islam akan hilang di muka bumi. Lebih baik saya mati daripada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ku anak muda. Jangan kau kalau cewek, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, minum kopi aja kau tiup, panas saja kopi kau balak nih, ya. Nah, akhirnya disergap, ditarik Ali dari tempat tidurnya. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Dikejar Abu Lahab, kemudian kalap, teriak-teriak, lalu dia bilang, ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, siapa yang bisa menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina. Itu onta pada zaman itu lebih mahal onta betina daripada onta jantan. 100 ekor. Kira-kira kalau sekarang itu satu onta uang Indonesia berapa? Kalau saya tidak salah 25 juta. Satu ekor 25 juta kali 100 berapa Pak?
Ibu-ibu biasa kalau uang cepat nah hitung. Berapa kira-kira? 2,5 miliar ya? Ya, sekitar itu 2,5 miliar. Siapa yang dapat Muhammad, saya kasih hadiah 2,5 miliar uang kalau uang Indonesia. Berkejaran lah orang mencari Muhammad. Nah, salah satu pencari tanda jejak keluar, dia kejar. Hebatnya ini orang, Pak, dia tidak perlu lihat bekas kaki onta, penciumannya, Pak, tajam. Dia bisa tahu seperti anjing pelacak. Dasat Latif, Rexona. Kan dia bisa tahu, kejar, dan dia dapat. Didapatnya Muhammad, didapat betul ini. Tapi apa yang terjadi? Begitu kudanya mendekati Muhammad, standingi kudanya, Pak. Nangka kakinya jatuh. Naik lagi, dekat lagi, jatuh lagi. Dia coba ketiga kalinya, dia mau naik lagi kudanya, jumping lagi kudanya, jatuh lagi. Langsung dia bilang, bukan orang sembarang ini. Ada orang dilindungi Allah ini. Akhirnya dia berkata, Abu Bakar. Tidak berani dia sebut namanya Muhammad. Abu Bakar, karena Nabi bersama Abu Bakar. Ya, itu teman yang bersamamu dikejar itu. Hadiahnya, kepalanya 100 unta. Apa yang bisa saya bantu? Yang tadinya mau membunuh, dengan izin Allah, dia balik melindungi Nabi. Apa yang bisa saya bantu? Ini, ada perbekalanku. Ambil ini pembekalan saya. Lanjutkan perjalananmu. Kata Abu Bakar, Rasulullah meminta tolong. Kalau bisa, kamu sampaikan kalau kau ketemu, bagaimana caranya supaya mereka tidak temukan kami. Kalau Allah yang mau, Pak. Tadinya mau membunuh, justru kembali melindungi. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Nabi bersembunyi dalam Gua Zur. Ada yang tahu apa? Gua Zur, bersembunyi itu dalam Gua Zur. Itu Gua Zur, Pak, kalau dilihat dari luar, begini orang sembunyi, pasti kelihatan orang di dalam. Pasti. Karena tidak jauh itu ke dalam itu Gua Zur. Biasa kalau orang pergi umroh, itu dibawa keliling, ditunjukkan. Kalau dulu-dulu masih bisa orang naik, sekarang tidak bisa. Dekat. Nah, dikepunglah itu Gua Zur. Didapat itu gua sama ini Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Mengintip. Abu Bakar tak tendrin nih. Gemetar Abu Bakar. Abu Bakar Nabi katakan, Abu Bakar la tahzan. Abu Bakar jangan kau takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tenang kau, tenang kau. Kan Abu Bakar mati didapat maki. Tombak maki ini, tombak maki. Dengan mantap Nabi katakan, Abu Bakar la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Allah turunkan pasukannya. Bukan ababil, bukan malaikat, tapi apa? Laba-laba. Bahasa Paris, Perancis, spider, bukan Spiderman. Tahu jadi laba-laba? Garangkang. Iya toh? Pernah lihat sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Itu biasanya kalau mau lebaran dibasmi. Rumah dibersihkan dari sarang laba-laba. Ya, itu sarang laba-laba. Ambil pulpen, kasih di atas sarang laba-laba, pasti rokoyak, pasti robek. Begitu rapuhnya. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan laba-laba yang sangat rapuh mengalahkan tentara pilihannya Abu Jahal. Apa Nabi bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada orang di dalam sini. Kalau ada orang di sini, pasti robek ini sarang laba-laba. Mengintip, terbang burung merpati. Nabi Toto, tidak mungkin ada manusia. Pergi mereka. 3 hari 3 malam dalam Gua Zur. Lanjutlah perjalanannya. Kalau Allah ingin menyelamatkan orang, Pak, kalau Allah yang mau menolong kita, pasti ada cara. Tidak ada yang mustahil. Maka yang jadi persoalan buat kita, bagaimana supaya Allah menolong kita. Cara supaya Allah menolong kita, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan inilah tempatnya Allah paling dekat dengan hambanya. Maka sia-sia orang yang memasuki bulan suci Ramadan tidak memperbanyak amal-amal kebaikan. Yang diberi kuasa, kemampuan untuk ngaji-ngajilah target. Yang sudah kabur-kabur matanya, tidak punya duit untuk beli kacamata, sikirlah dengan cara yang lain. Ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah.